Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Kirana dengan NIM 22123-016 dari jurusan Psikologi Universitas Cendekia Mitra Indonesia. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya, yaitu saya meneliti mengenai peer attachment. Video presentasi ini dibuat sebagai pembinaan tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Konstruksi Alat Ukur Psikologi. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan. Ini pendahuluan. Peer attachment atau kelekatan sebaya merupakan suatu hubungan yang dekat antara remaja dengan sahabat atau teman sebaya. Terbentuk karena adanya sistem komunikasi serta kepercayaan terhadap teman yang baik. Ini dikutip dari jurnal penelitian asli Armstrong dan juga Greenberg pada tahun 1987. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelekatan sebaya atau peer attachment begitu. Jadi peer attachment ini sederhananya adalah bagaimana tingkat kelekatan remaja dengan temannya atau dengan sahabatnya dan kerabatnya begitu. Nah, kalau menurut Armstrong dan juga Greenberg sendiri, peer attachment itu dibangun dari komunikasi dan juga kepercayaan terhadap temannya. Lalu kemudian penelitian ini dimaksudkan untuk bersifat konstruk, membangun gitu. Jadi setelah penelitian ini dilaksanakan, hasilnya akan menjadi evaluasi untuk membangun kelekatan sebaya lebih baik lagi. Nah, kemudian konsep dari peer attachment. Jadi tadi definisi teoritisnya sudah disampaikan, kemudian ada aspeknya. Yang pertama, kepercayaan atau trust, dan juga ada komunikasi atau communication, pengasingan ataupun alienation. Kepercayaan dan komunikasi ini sudah disampaikan langsung oleh Armstrong dan juga Greenberg pada teori utamanya. Kemudian di sini saya sampaikan juga indikator-indikator dari setiap aspek ini gitu. Jadi untuk aspek kepercayaan ini bisa diceritain, nyaman untuk berbagi, mudah menjalin hubungan akrab. Untuk aspek komunikasi, ada peduli dengan siapapun, penguatan perasaan, merasa setara dengan teman, mampu memulai dan menanggap komunikasi. Dan untuk aspek keterasingan, ada indikator khawatir tidak dicintai teman, merasa kebingungan ketika hubungan berakhir, keterlibatan emosi rendah dalam hubungan sosial. Keterasingan ini bisa diartikan juga sebagai ketergantungan. Karena dalam pertemanan yang idealnya tuh teman memiliki perasaan saling tergantung, saling membutuhkan gitu. Ketika tidak ada teman ini, waduh rasanya bagaimana? Hal ini bukan berarti mendorong remaja untuk bersifat dependensi atau tergantung, tapi setidaknya ada perasaan tergantung, membutuhkan, keterikatan kepada teman. Lanjut, ini dia alat ukur, subjek ukuran, dan subjek pengukuran. Alat ukur dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan model skala Likert sebanyak 36 item. Nah, item ini disusun dari sini, dari konsep ini, dari aspek. Kemudian dari aspek ini, setiap indikator dibuat menjadi beberapa item. Nah, satu indikator ini saya buat menjadi dua pasang item, yaitu item favorable dan juga item unfavorable. Seperti saya berikan contoh bagian ini. Saya merasa nyaman untuk berbagi pemikiran perasaan, itu favorable. Favorable adalah item atau pernyataan yang mendukung dengan aspek yang dibuat. Nah, untuk item unfavorable-nya, saya merasa ragu untuk berbagi perasaan dan pemikiran pada teman saya. Jadi item unfavorable adalah item yang tidak mendukung aspek secara langsung. Oke. Sekarang kembali lagi pada alat kuesioner ini dibuat dengan skala Likert sebanyak 36 item. Jadi untuk skala uji coba yang pertama saya buat itu, satu item memiliki 5 jenjang skala gitu, opsi. Satu item ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, yang mana semakin tinggi angkanya berarti semakin dekat atau semakin sesuai item tersebut menyatakan kondisi subjek. Contoh, saya merasa dicintai oleh teman saya. Jika subjek memilih 5, berarti kondisi tersebut sesuai dengan dirinya gitu. Subjek memang pada kenyataannya merasa dicintai oleh temannya. Namun jika subjek memilih 1, maka pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan subjek, dan subjek merasa bahwa temannya tidak mencintai dirinya. Tujuan pengukuran. Untuk mengukur
aspek hubungan antar teman sebaya seperti kepercayaan, komunikasi, dan juga keterasingan. Nah, ini aspek ini kan tadi diambil dari teori utamanya ya. Terus untuk pengukur ini, nah setelah pengukuran ini nanti akan didapatkan hasilnya bagaimana, maka dapat ditinjau bagi tingkatan atau kondisi peer attachment pada subjek. Karena kalau bicara tentang subjek penelitian adalah remaja dengan rentang usia 14-20 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dan didapatkan sebanyak 47 subjek. Gitu kan. Sebentar, saya klarifikasi. Untuk kala uji coba atau tryout, saya mendapatkan 16 subjek. Ini untuk rentang usia 14-20 tahun saya pilih karena ini adalah usia berdasarkan psikologis, yang mana umur tersebut masih masuk dalam kategori remaja. Itu untuk subjek. Teknik random sampling ini adalah, jadi yang penting saya sudah menyertakan kriteria umur di sini. Untuk sampelnya saya tinggal menyebarkan kepada teman saya minta tolong kepada teman saya untuk menyebarkan lagi. Terus saya meminta kepada subjeknya untuk mengisi dan juga turut menyebarkan. Saya juga menyebarkannya melalui media sosial saya seperti X dan juga Instagram, status WhatsApp juga. Oke, dilanjut. Ini adalah hasil penelitian dari hasil dari skala uji cobanya. Hasil uji validitas terhadap skala uji coba menunjukkan bahwa hanya terdapat 16 item valid dari 36 item. Begitu. Nah, ternyata dari 36 item yang saya buat, hanya 16 item yang valid. Validitas ini dilakukan dengan kata itu. Validitas R-nya yang lebih besar dari 0,25. Memang ketentuan umumnya adalah R lebih besar dari 0,3. Namun, karena pertimbangan fleksibilitas dalam penelitian eksploratory, saya membeli 0,25. Supaya apa? Karena cukup banyak sekali item-item saya yang mendapatkan nilai di bawah 0,25. Sehingga saya perlu menurunkan ketentuan tersebut supaya lebih fleksibel juga. Ya, untuk hasil uji reliabilitasnya menunjukkan bahwa skala koefisien alpha sebesar 0,89 dan bahwa reliabilitasnya sebesar 89,8%. Ini cukup tinggi ya, ini cukup tinggi, berarti skala yang sudah saya buat dapat dikatakan reliable. Dari 16 item yang valid ini, ke 16 item tersebut saya susun ulang, saya buatkan blueprint ulang, kemudian saya acak lagi dalam skala yang baru dan saya sebarkan kepada subjek yang berbeda. Supaya apa? Supaya hasilnya tetap original. Karena mungkin kalau saya menyebarkan kepada subjek yang sudah mengisi, bisa saja terjadi bias karena subjek sebelumnya sudah mengisi dan kemungkinan lainnya. Jadi maka dari itu saya menyebarkan kepada subjek yang berbeda dengan kriteria untuk sebarannya. Kedua, penelitian yang pasti lah yang saya kerjakan, saya mendapatkan 47 responden dengan rentang usia yang yaitu baik. Setelah didapatkan 47 remaja, kemudian saya membuat tabulasi data dengan hasil berikut. Kategori tinggi, jumlah responden dengan kategori tinggi sebanyak 29,79% atau sebanyak 14 dari 47 remaja. Ini hanya 1/3 ya dari total responden. Jadi tidak bisa dibilang banyak dan bisa dibilang sedikit, tapi lumayanlah 1/3 dari mereka memiliki kelekatan yang tinggi gitu ya, jadi cukup bagus lah. Nah, berikutnya kategori sedang dengan persentase 70,21% sebanyak 33 dari 47 remaja. Ini 22/3 dari total responden. Ini menurut saya hasil yang cukup baik karena mungkin ada beberapa faktor yang menurut saya kondisi sedang ini lebih baik daripada tidak berada di tinggi ataupun tidak berada di rendah. Daripada berada di rendah, memang lebih berada di sedang. Hal ini menunjukkan hal yang baik juga, berarti memang remaja menjalankan atau memiliki perkembangan yang baik, walaupun mungkin berdasarkan aspek yang ada, bisa saja remaja tersebut hanya memiliki peer attachment yang tinggi di bagian komunikasinya atau misalnya di bagian kepercayaannya, sementara di bagian keterasingan atau ketergantungannya kurang, atau seperti itu kurang lebih di aspek lainnya.
Namun setidaknya dengan kondisi sedang ini, remaja dalam kondisi yang baik. Dari kategori rendah adalah 0 dari 47 remaja. Berarti persentase pun 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat kelekatan sebaya sedang. Untuk hasil uji normalitas dari data yang didapat ini, saya menggunakan Shapiro-Wilk karena datanya pun hanya 47, terbilang sedikit ya untuk penelitian. Dan memang untuk penelitian yang sedikit responden disarankan menggunakan Shapiro-Wilk. Ini untuk nilai W sebesar 0,966 dan nilai P atau p-value sebesar 0,18. Nilai W yang 0,966 ini hampir dekat dengan 1, hampir sangat dekat dengan 1, yang menunjukkan bahwa signifikansi dari distribusi datanya normal. Dengan nilai P besar 0,184 ini berarti tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyangga hipotesis 0. Hal ini menunjukkan bahwa normalitasnya tinggi, data berdistribusi dengan kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki tingkat kelekatan sebaya yang sedang. Berdasarkan aspek yang diteliti, perasaan bergantung antar teman cukup rendah. Ya, bagi refreshing memang cukup rendah, sehingga hal ini bisa menjadi salah satu bahan evaluasi dalam meningkatkan kelekatan sebaya. Sebab penelitian ini dimaksudkan untuk bersifat konstruktif, meskipun pengambilan sampel dilakukan secara dengan teknik random sampling dalam sebaran data bersebut. Namun dalam sebaran data berdistribusi dengan baik, apalagi item dalam penelitian sudah dievaluasi sehingga datanya dapat berdistribusi dengan normal dan dapat dipahami dengan baik oleh responden begitu. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa bagian perasaan bergantung itu cukup rendah karena tabulasi data yang saya buat berdasarkan aspek-aspek yang sudah saya susun. Berikut terkait keterbatasan. Nah, dalam mengerjakan penelitian ini dan juga laporannya, pertama saya merasa terhambat dalam menyusun item. Saya merasa penggunaan kata yang tepat, terus kalimat yang saya buat itu menimbulkan ambiguitas sehingga saya perlu mengubah lagi dan membaca semua item dari awal sampai saya rasa ini sudah sesuai, sudah dimengerti dengan baik itemnya. Pernyataan itemnya merujuk pada satu arah begitu, tidak menimbulkan definisi lain atau arti lain. Berikutnya, bagian pengolahan data ini cukup. Sebetulnya ini tantangan tapi tidak terlalu berat juga untuk saya karena ada skalanya saya bingung ini data dimasukkan ke bagian mana dengan uji apa dan uji apa. Namun seiring berjalannya waktu saya pun bisa menyesuaikan diri dan melakukan pengolahan data dengan baik. Selain itu saya juga mengalami hambatan karena device saya tidak eligible, tidak kompatibel untuk SPSS, sehingga saya mengolah data dengan jam movie atau jam tertentu untuk mengolah data ini. Nah, berikutnya saya menemukan beberapa sampel yang memiliki skala dan info asalan begitu. Jadi dari skala 1 dari item 1 sampai item terakhir dia mengisi mungkin apa ya saya tidak bisa menjudge juga itu kan, namun hal itu saya rasa tidak menggambarkan dirinya dengan seadanya karena kan ada item favorable dan juga unfavorable. Sebisa mungkin jika itu menunjukkan keadaan sebenarnya, maka responden atau subjek akan konsisten pilihannya. Sementara ini dia jawabannya itu yang terakhir sebagai penutup. Dengan adanya penelitian ini, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengkonstruk kelekatan sebaya yang lebih sehat dan bermanfaat. Peneliti, saya berharap permasalahan kelekatan yang dialami remaja saat ini dapat berkurang sehingga setidaknya mampu membantu mereka satu langkah lebih awal untuk mencapai kesejahteraan mental begitu. Karena saya pun merasa khawatir dengan remaja yang sulit berteman atau canggung dengan temannya, memiliki hambatan dalam pertemanan. Dan saya harap penelitian ini mampu menjadi pelajaran atau bahan evaluasi sehingga remaja bisa menjalankan pertemanan yang lebih baik dan lebih sehat dan lebih bermakna termasuk pada diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kesalahannya. Semoga ini berguna untuk banyak orang dan untuk saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.